Salam sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Berada dalam kesesakan. Saat ini sahabat yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita, keadaan ini bisa membuat seseorang berada dalam kesesakan. Keadaan ini bisa membuat seseorang memiliki masalah-masalah yang besar, dan masalah-masalah yang besar inilah yang bisa membuat orang itu berada dalam kesesakan. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami ketika kita berada dalam kesesakan, apa yang harus kita lakukan. Ini yang perlu kita pahami. Atau dengan kata lain, ketika kita berada dalam kesesakan, kemana kita pergi? Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan dari 2 Tawarik 15 ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, 2 Tawarik 15 ini mengisahkan tentang Raja Asa sebagai raja di Yehuda pada waktu itu. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa ini lama sekali tidak memiliki Allah atau tidak menyembah Allah. Dikatakan dalam ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Dan bukan hanya itu saja, di ayat 5 dikatakan pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk di daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel atau orang Yehuda adalah akibat karena mereka meninggalkan Allah yang benar. Akibat karena mereka mulai menyembah berhala. Dan perhatikan tadi ayat dikatakan, nah, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Langkah yang indah mereka lakukan ketika mereka berada dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu dibuktikan oleh Raja Asa nanti, di mana ketika dia sudah menjadi raja, ketika Asaria bin Oded nanti menyampaikan nubuatan kepada dia, yang dilakukan oleh Raja Asa yang pertama kali adalah dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Dan bukan hanya menyingkirkan, tetapi ia juga membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dua langkah yang dilakukan oleh Raja Asa ketika mereka dalam kesesakan, mereka datang mencari Tuhan, dan yang mereka lakukan yang lainnya adalah mereka menyingkirkan semua berhala-berhala dan ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita, mungkin kesesakan ini terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita berkumpul sendiri, oleh karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, oleh karena kita memikirkannya sendiri. Saya mau berkata kepada kita, masih ada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan supaya kita bisa keluar daripada kesesakan-kesesakan kita ini. Dan percayalah bahwa Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Sama dengan persoalan yang dialami oleh Raja Asa, semuanya selesai ketika mereka mencari Tuhan, ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan langsung kembali melawat mereka, memenuhi mereka, membela mereka, melindungi mereka. Seperti dikatakan dalam ayat, Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Tuhan selalu berkenan untuk kita temui, dan Tuhan mau supaya kita datang kepadanya di dalam segala kesesakan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu Bapa segala kesesakan kami, kesesakan beban pikiran kami, kesesakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, kesesakan apapun kami bawa kepadamu saat ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan supaya Engkau memberikan kelegaan bagi kami, berikan jalan keluar bagi kami, berikan pertolongan bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami andalkan, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk membawa kami keluar dari kesesakan ini, yang sanggup untuk memberikan kelegaan di dalam jiwa dan roh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kami dan menjamah kami satu persatu, menyelesaikan persoalan kami dengan caramu yang ajaib dan luar biasa. Dan Engkau Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan hari ini.
Untuk mendukung channel ini, berikanlah like, komen, dan subscribe pada lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati. Oke?